Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, akhirnya kita ketemu di pertemuan terakhir mata kuliah periklanan. Ini adalah pertemuan ke-14, artinya sepekan, 2 pekan lagi Anda akan menjalani ujian akhir semester. Di pertemuan terakhir ini, saya akan membahas tentang media planning dan media buying dalam dunia periklanan. Ya. Dua istilah ini sesungguhnya ada di ranah agensi, ya, atau ranah di biro iklan. Ya. Kita ketahui bahwa ekosistem periklanan itu melibatkan banyak stakeholder. Ada yang namanya klien, pemasang iklan, ada yang namanya agensi, kemudian ada juga media, yang terakhir adalah konsumen pasti ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi ada 4 komponen yang saling terkait dengan konteks dunia periklanan. Termasuk dalam konteks media planning tadi. Ada produsen, ada iklan, ada media, ada konsumen. Ya. Produsen itu apa? Yang menghasilkan barang dan jasa. Ya. Kemudian, ya, barang apa Pak? Ya produk gitu kan, misalnya brand, ya. Produk atau brand baru gitu ya yang perlu kita promosikan, maka salah satu instrumen yang dipakai adalah iklan. Iklan itu berhubungan dengan media massa, ya, baik itu media baru, new media, atau media mainstream ya sekarang ini. Dan yang terakhir adalah konsumen. Nah, kalau kita bicara dalam konteks perencanaan iklan, ya, maka kalau itu ada di ranahnya agensi, ya, maka itu dilakukan ketika dimulai dengan apa yang disebut dengan tender gitu, pitching, ya, istilah di dunia usaha itu tender atau pitching. Ya, jadi agensi dalam ini menyampaikan proposal ke produsen, ke klien, ya, untuk ikut pitching. Ya. Kita tahu misalnya Unilever ini punya budget 20 miliar untuk beberapa brand, gitu kan? Promosi di tahun 2024 misalnya. Maka saya sebagai agensi biro iklan mengajukan proposal untuk ikut berkompetisi mendapatkan job tersebut. Ya, saya agensi A, teman saya agensi B juga ikut, agensi C ikut, agensi ikut. Kita nggak tahu ada berapa. Ya, jadi pihak klien akan menerima proposal untuk 20 miliar mau kemana? Ini perencanaan nih gitu kan. Oke. Kemudian pihak agensi ini mengundang produsen atau klien tadi mengundang para agensi untuk briefing. Oke, memang kita punya budget 20 miliar untuk brand Bango, brand ini ya. Ini kira-kira gambarannya. Ya, kita sudah tentukan misalnya 1 Desember kita akan pitching. Ya. Silakan ya, misalnya agensi A presentasi pertama, B kedua, C ketiga, D sampai ke-4 atau ke-5 ya. Ya, itu kan tergantung klien. Misalnya ada yang 10 daftar, ternyata yang diundang cuma 5 kan bisa aja. Ya, karena kan pasti kan diperiksa juga kelengkapan administrasi. Oke, 5. Pada tanggal 1, kebetulan David Advertising yang pertama ya, menyampaikan proposal untuk iklan. Oke, iklan 20 miliar itu akan saya planningkan untuk ini, medianya ini, dah. Selesai 2 minggu kemudian saya menang. David dapat proyek 20 miliar itu. Kemudian apa yang dilakukan? Kontrak sign.
perjanjian, termasuk termin pembayarannya 1, 2, 3, 4 selesai. Nah, barulah ketika saya mendapat klien 20 miliar, saya membuat perencanaan detail iklan tersebut. Ya. Pihak Unilever sudah bilang bahwa itu untuk 20 miliar itu untuk 4 brand. Ya, Sariwangi, teh, kecap Bango, ya, kemudian Bulbert, ya, satu lagi mungkin pasta giginya Pepsodent. Saya buat tuh perencanaan masing-masing brand tersebut kan, ya kan, udah sign kontrak kan, maka saya buat perencanaan apa Pak David, ya, perencanaan sampai mau tayang. Pertama tentu ada 2 hal yang akan saya kerjakan. Pertama adalah terkait dengan materi iklan. Ya. Yang kedua adalah placement iklan yang terkait dengan yang materi kita media buyer tadi gitu kan. Di perusahaan saya kan memang ada 2 juga divisi gitu loh. Ya. Saya sebagai CEO David Advertising punya 2 divisi. Yang satu tentang production, yang satu media placement. Ya. Media placement terkait dengan tadi, ya mau dibawa termasuk media buyer, dibanding bayar dan sebagainya di situ. Tentu yang saya rencanakan untuk 4 brand itu adalah pertama tentang produksi, konsepnya seperti apa, tentang kecap Bango, tadi Sariwangi, kemudian apalagi tadi Pepsodent, sama Bluebird, ya udah itu satu hal yang berbeda ya, tentang perencanaan kontennya, materi sampai jadi itu barang, sampai produksi kapan dan sebagainya, jadi sampai di approve oleh pihak kliennya, klien produsen. Yang kedua tadi itu kan masuknya tadi media perencanaan di situ, media planning. Nah yang kedua adalah media buyer ini tadi, media placement ya. Udah jadi mau pasang di mana Pak David? Oke. Divisi B di David Advertising ini sudah punya data, ya, data untuk media massa, koran, televisi, radio, sosial media udah lengkap. Kita menawarkan ke pihak Unilever. Kalau Bango maunya kita tawarkan misalnya di YouTube di ini dengan harga sekian. Untuk sosial media itu, kemudian Instagram dan sebagainya berbayar, Facebook dan sebagainya. Itu kan diskusi nanti antara pihak, termasuk duitnya ya, kan ini menyangkut uang, angka ya. Nah itu yang didiskusikan dengan klien juga. Jadi agensi itu mendiskusikan 2 hal. Pertama diskusi tentang konten, yang kedua adalah media placement. Ya mau di mana? Setelah jadi ini barang iklannya, ya mau dipasang di mana? Mau di YouTube kah? Mau di TikTok kah? Untuk sosial media ya. Untuk di Facebook, di X atau Twitter, atau di media massa, mau di televisi, radio dan sebagainya. Itu divisi khusus. Ya kalau kita bicara tentang tadi konteks perencanaan dan di sini media ya. Semuanya diskusi berdasarkan data. Jadi yang namanya divisinya media, David Advertising udah punya data tentang Nielsen dan sebagainya. Lengkap semuanya ya. Lengkap semuanya. Sehingga ya tergantung klien mau yang mana. Tapi kita kan memberikan pertimbangan sesuai dengan spesifikasi produk kita. Ya kita juga punya data ya, kompetitornya Bango itu kuat di sini. Nah, mau nggak kita head to head dengan mereka? Gitu loh diskusi. Nah itulah nanti yang kemudian itu kita ajukan ke klien sehingga disepakati. Ternyata kita hanya di YouTube sama Instagram aja, yang lain enggak. Ya, karena kan terkait dengan anggaran juga. TV juga ini. TV program apa? Bola. Terus jamnya jam berapa? Itu kan semuanya ada tarifnya. Ya. Itulah diskusi kedua belah pihak antara klien yang punya duit tadi dengan pihak agensi diwakili divisi media tadi. Ya. Baru disepakati, udah deal. Dibuatlah media perencanaannya. Iklan berapa kali sampai setahun gitu ya selesai. Termasuk
Dari 20 miliar itu ternyata agensi untung 5 miliar. Nah, itu kan wajar ya. Yang ada juga kan harus dapat untung juga gitu loh ya. Ternyata biaya produksi dan biaya bersih hanya 15 miliar, sisanya itu menjadi keuntungan dari perusahaan kita. Kira-kira itu pekerjaan di dunia agensi itu seperti itu yang saya pahami. Ya, kadang nih ya, pembayaran berdasarkan kontrak kerja kita dengan Unilever kan per termin gitu ya. Termin 1 5 miliar, termin kedua 10 miliar gitu kan, termin ketiga 5 sampai terakhir, sampai berapa bulan itu. Nah sementara media bayar dan pembayaran iklan itu nggak mengikuti skema kerjasama kita dengan Unilever. Ya yang namanya media itu kan pengen cepat dibayar, bahkan bisa memberikan diskon. Misalnya gini, oke Pak David, Bapak kan memilih YouTube ya gitu ya. Kalau Bapak bisa bayar di muka, gitu kan? Ya saya kasih diskon 50%, gitu kan? Kalau Bapak bayar menjelang 25, kecil 10. Nah kadang-kadang agensi itu ngeluarin duit duluan tuh nalangin itu untuk media bayar itu, karena kita dapat diskon. Yang kita tagih kan tetap 100%, ya kan? Misalnya kontrak kita dengan YouTube untuk 6 bulan 1 miliar. Ya, di dalam perjanjian kita agensi dengan YouTube, ya kalau kita mau bayar di muka, artinya setelah saya bayar itu hanya bayar 500 juta. Ya berani kita perusahaan, padahal ini belum cair duitnya dari Unilever. Kita bayar aja 500 juta jebret. Ya. Tagihannya kan tetap ke Unilever 1 miliar kontraknya. Nah itulah keuntungan dari agensi itu, kadang-kadang dari diskon-diskon dari media massa itu. Dulu waktu di koran juga sama begitu. Pengalaman saya di Kompas dulu, ya kalau kita bayar di muka bisa dapat diskon lebih murah daripada bayar. Nah kadang-kadang kenapa sih perusahaan tuh menggunakan agensi gini? Perusahaan-perusahaan seperti Unilever tuh kan baru mau bayar ketika pekerjaannya udah selesai. Maksudnya gimana? Oke, semua pekerjaan udah selesai nih, ya. Baru kan invoice-nya ditagihkan kepada kita. Dan itu SOP-nya 2 minggu ya. Kalau ada tagihannya 5 miliar, baru 2 minggu kemudian baru kita bayar. Sementara kan ada aturan-aturannya di media itu yang tidak seperti itu. Jadi agensi itu sering ini nalangin dulu karena dapat diskon. Kata Kompas ke agensi, udah kalau kau bayar sekarang hari ini, saya kasih diskon 50%. Kalau 2 minggu lagi bayar normal, kan lebih baik diskon. 100 juta hanya bagi 50 juta kan, sementara kita kontraknya taunya 100%. Jadi siapa namanya si perusahaan itu membayar ke agensi tetap 100 juta, sementara agensi ke sana karena dapat diskon, karena mau bayar di muka, karena mau nalangin duluan. Nah itulah kira-kira ya dunia agensi yang pernah saya pelajari. Saya dulu belajar pada saat jadi media relation di PT Indonesia Tunggal Prakarsa ya, karena saya banyak berhubungan dengan agensi ya. Orang gini, saya cerita aja ya. Kan ada yang namanya rapat umum pemegang saham itu kan. Namanya rapat umum pemegang saham itu kan harus pasang pengumuman di koran. Wajib itu. 3. Waktu itu saya ingat di Kompas, di Bisnis, satu lagi Media Indonesia. Nah, 3 media itu minta bayar di muka ke kita. Sementara kan SOP pembayaran di perusahaan itu kan dimuat dulu, ditagih 2 minggu bayar. Akhirnya kita gunakan biro iklan. Ya biro iklan misalnya Aga agensi. Nah, jadi kita minta ke Aga tolong pasangin di Kompas. Nah, sama Kompas Aga tuh dapat diskon. Dia bayarin duluan gitu. Nanti kita bayarnya ke agensi tetap. Itu pengalaman saya. Ya, ngurusin iklan gitu ya. Jadi ternyata buat perusahaan juga akhirnya kan lebih enak gitu. Kalau agensi nanti kan setelah dimuat baru dinagih ke kita. Jadi kita ngebayarnya ke agensi bayar duluan ke medianya. Nah itu salah satu kira-kira keuntungan dari agensi, dari itu resmi ya, bukan KKN gitu. Itu resmi. Jadi kita juga tahu gitu, nggak apa-apa gitu kan. Itu kan memang privilege dari media ke agensi. Negosiasi yang penting kan
buat media duitnya cepat dibayar gitu loh, daripada bayar 2 minggu lagi. Nah itu kira-kira sedikit tentang perencanaan media dan media bayar yang bisa saya share di pertemuan terakhir pada hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian berakhir sudah perkuliahan selama 1 semester 14 kali pertemuan di mata kuliah periklanan. Tentu saya minta maaf karena tidak setiap hari dapat bertatap muka pada kalian ya. Banyak kendala, terutama kendala fisik yang membuat saya terbatas langkahnya untuk bisa datang ke kelas. Namun itu tidak mengurangi substansi materi yang sudah diberikan. Ya, semua PowerPoint-nya bisa saya sudah berikan. Kalau ada yang kurang nanti bisa komisi saya. Itu sebagai apa ya? Cuma pegangan doang. Tapi di luar itu memang saya berharap Anda menambah pengetahuan Anda dengan sumber-sumber lain yang relevan dan kredibel. Saya nggak tahu karena saya bukannya membuat materi ujian akhirnya. Tentu jangan sampai nanti UTS UAS Anda juga tidak baik hasilnya ya, walaupun kita tahu nilai utamanya dari praktikum, dari karya yang Anda buat. Tapi UAS juga kalau nggak distribusi juga membuat yang tadinya harusnya dapat A menjadi AB atau B gitu kan, sayang banget ya. Baik, terima kasih atas atensi kalian semua, dan saya pribadi mengucapkan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan saya dalam mengajar mata kuliah ini selama 1 semester. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.